Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa Teknik Informatika peserta kuliah workshop desain web, kita mulai. Saya jelaskan modul pertama dari workshop desain web, yaitu HTML dasar. Ya. Baik, untuk kuliah HTML dasar, tujuan dari modul ini adalah kalian mahasiswa dapat membuat website dengan sintaks HTML. Kemudian pokok bahasannya adalah introduction tentang HTML, dasar-dasar HTML, elemen HTML, atribut HTML, heading, rule dan comment, paragraf, text formatting, dan style. Yang pertama adalah penjelasan tentang HTML. Apa itu HTML? Adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini bukan bahasa pemrograman, tetapi adalah bahasa markup, gitu ya. Dalam artian, antara source code itu berbeda dengan visualisasi tampilannya. Kalau di source code mungkin file teks biasa, tetapi ketika divisualisasikan di web, akan tampilannya berbeda dari jenis hurufnya, jenis font, jenis warna, besar atau kecil ukuran fontnya, jadi ya, dan sebagainya. Kemudian HTML adalah terdiri dari kumpulan tag-tag markup atau tag-tag HTML. Ya. Ini menggunakan HTML menggunakan markup atau tag untuk menjelaskan membangun sebuah halaman web. Kemudian di mana kita meletakkan teks? Teks HTML markup itu bisa disebut dengan istilahkan lebih umum adalah tag, ya, tag-tag HTML. Jadi seperti itu. Nah, contoh dari tag HTML yaitu HTML yang ditulis di dalam tanda kurung, ya, angle, bahasa Inggrisnya angle bracket, dalam kurung seperti itu ya. Nah, normalnya sebuah tag itu berpasangan, misalkan tag B dengan penutup B, bool, pembuka bool dengan penutup bool. Ya. Kemudian selalu berpasangan pembuka tag dan penutup tag. Ada yang mengistilahkan first tag dan second tag. Ya. Dan jangan lupa bahwa tag selalu berpasangan, ya, ada pembuka dan penutup tagnya. Nah, kemudian ada istilah terkait dengan dokumen HTML. Dokumen HTML adalah halaman web. Ya. Contoh halaman web page atau dokumen HTML adalah ini. Ada pembuka HTML, kemudian yang paling bawah ditutup dengan penutup HTML. Ada pembuka body ditutup dengan body. Ada heading 1 ditutup dengan heading 1, pembuka paragraf ditutup dengan paragraf. Nah, contohnya adalah yang di antara tag HTML sampai penutup HTML, ini adalah menjelaskan keseluruhan halaman web. Kemudian yang di antara body, ini adalah yang muncul di visualisasi di browsernya. Heading H1 ini tampilannya lebih besar. Kalau P adalah paragraf, sehingga dari tag sederhana ini tampilannya akan muncul seperti ini, karena heading itu tebal, munculnya lebih besar. My first heading. Kalau paragraf, my first paragraph, tulisannya standar, ya, C. Nah, kemudian yang perlu kalian siapkan adalah HTML Editor. HTML Editor adalah tool yang kalian bisa gunakan untuk mengcoding, menuliskan kode-kode HTML-nya. HTML Editor banyak sekali, ya. Ada Dreamweaver, pakai Notepad juga bisa, Notepad++. Nah, sekarang ini yang paling salah satu yang populer banyak digunakan, termasuk digunakan oleh mahasiswa IT adalah Visual Studio Code. Nanti kalian bisa download, ini free ya. Silakan kalian buka nanti code.visualstudio.com, ini tampilannya. Nanti kalian bisa mendownloadnya. Ini free source code editor, ya. Bisa digunakan untuk debugging, syntax writing, untuk penulisan kode, kode refactoring, embedded bit, dan sebagainya. Nah, ini tidak hanya HTML saja, tetapi bisa untuk mengcoding, kalian belajar
pemrograman Python, C, C++, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, untuk halaman HTML, kalian menyimpannya ekstensinya adalah HTML atau HTML, tapi standarnya memakai .html. Ya. Oke, lanjut ke yang pertama adalah HTML heading. HTML heading ini terdiri dari 6, heading 1, heading 2, heading 3, sampai heading 6. Nah, ini heading 1 yang paling besar. Ya. Nah, contoh di sini ada tulisan try it yourself, di bawahnya kode. Nah, ini ada HTML, ditutup HTML, ada heading 1, heading 2, heading 3. Nanti di tugas percobaan yang kalian tuliskan di praktikumnya workshop, itu adalah semua kode yang ada di bawahnya try it yourself, ini yang akan kalian tuliskan sebagai percobaan di setiap workshopnya. Jadi ada try it yourself-nya adalah yang nomor pertama ya. Jadi nanti kalian buat file html01.html atau percobaan 01.html. Jadi kalian tuliskan di Visual Studio Code, disimpan dalam file ekstensi HTML, kemudian kalian buka filenya di browser. Ya. Nah, ini hasilnya, heading 1, heading 2, heading 3. Kemudian link. Link ini menggunakan tag A. Tag A, singkatan dari Ancor, digunakan untuk menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lain atau dengan file yang lain. Contohnya sini HTML body, ada tag para A, Ancor. Kemudian ada di sini atribut ya, atribut dan value. Atribut href, value-nya Witry School. Nah, this is link to Witry School, ini yang tampil di browser seperti ini. Jadi kalau diklik akan mengarah ke alamat website Witry School. Kemudian image menggunakan tag img, ini. Nah, ini untuk menampilkan sebuah gambar. Sebagai contoh di sini ada tag img, atributnya src, value-nya withryschool.ctb. Ini ada atribut width, lebar gambar 104 pixel, tingginya 142 pixel. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, contoh tampilannya. Kemudian untuk elemen HTML. Setiap HTML itu terdiri dari elemen. Yang dimaksud elemen ini adalah semua yang berada di antara pembuka tag dan penutup tag. Misalkan di sini ada pembuka paragraf, penutup paragraf, di dalamnya ada basis ke paragraf. Maka di antaranya ini disebut dengan elemen. Kemudian sintak dari elemen HTML. Ya, yang pertama harus berpasangan antara pembuka dan penutup. Ya. Kemudian ada elemen yang berada di antara pembuka dan penutup tag. Sebuah elemen ini bisa terdiri dari konten yang kosong, empty content ya. Seperti contohnya nanti misalkan pembuka paragraf dengan penutup paragraf tapi tidak ada tulisan di antaranya. Ya. Empty. Ya. Nah, hampir setiap elemen HTML ini bisa mempunyai atribut ya. Contoh atribut tadi yang kalau di sini adalah yang gambar tadi. Misalkan img mempunyai atribut src, width, height. Di sini adalah atribut. Ya. Itu namanya atribut. Oke, kemudian berikutnya ada istilah nested element. Nested element itu adalah elemen yang berada di dalam elemen yang lain. Nah, contohnya di sini, body ini di bawah, di dalamnya elemen HTML. Paragraf di dalam elemennya body. Jadi itu yang dimaksud dengan nested element. Oke, berikutnya elemen P ini digunakan untuk menampilkan sebuah paragraf. Ya. Elemen body ini adalah semua konten yang diantara elemen body ini yang ditampilkan di dalam browser. Ya, body. Ini ada pembuka body, penutup body. Nah, semua yang diantara ini nanti akan tampil di dalam browsernya. Elemen HTML ini semua HTML selalu diawali dengan pembuka dan penutup HTML, ya, pembuka dan penutup HTML. Nah, don't forget the end tag. Jadi selalu ditutup, ya. Jangan seperti ini, hanya pembuka paragraf, penutupnya ini tidak ada. Ini seharusnya ada penutup paragraf seperti ini. Nah,
This is my first paragraph, ada penutup paragraf juga. Oke, kemudian empty HTML element. Nah, ada beberapa elemen yang memang tidak mempunyai value di dalamnya, tidak ada elemen. Nah, elemennya kosong. Contohnya BR. BR bisa digunakan untuk ganti baris, gitu ya. Nah, di sini bisa. Kemudian berikutnya gunakan lowercase tag. Meskipun kalian bisa menggunakan huruf kapital, tetapi standarnya adalah lowercase. Ya. Nah, P besar dengan P kecil itu sebenarnya sama, tetapi standarnya adalah memakai lowercase, huruf kecil. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang atribut. Setiap elemen ini hampir semuanya mempunyai atribut, ya. Atribut adalah sifat. Ya, ada atribut sama value-nya ini. Atribut selalu memiliki ini nama atribut dan value-nya. Oke, sebagai contoh ini, ada tag A, ada atribut href, w3 yang diantara double kolom ini, itu disebut dengan value. Disebut dengan value. Ya. Kemudian nanti ada tulisan this is link, ini yang tampil ya. This is link yang ketika diklik nanti akan menuju ke w3. Oke, ini beberapa referensi atribut, ada value-nya. Oke, berikutnya ini yang contoh yang tadi ya, ada HTML heading untuk memperbesar tulisan dan lebih tebal. Jadi heading 1 yang paling besar, 2, 3, 4, 5, 6, nanti semakin kecil tampilannya. Nah, tampilannya seperti, kemudian berikutnya HTML rule line, ini dengan HR, nah, nanti bisa menampilkan garis. Oke, hasilnya seperti ini, ada garisnya. Kemudian komentar, dengan komentar, maka semua tulisan yang diantara komentar itu tidak akan muncul di browser. Oke, cara menulis komentar adalah ada pembuka, tanda seru, penghubung seperti ini, kemudian ditutup dengan tanda gas 2 kali, dan tanda penutup. Maka yang diantara tulisan ini tidak akan tampil di dalam browser. Oke, kemudian berikutnya line break atau ganti baris. Kalian bisa memakai tag BR di baris. Ya. Kemudian text formatting. Ini ada beberapa, misalkan B digunakan untuk bold, lebih tebal, strong juga. Strong, big, sama B ini tampilannya sangat mirip, tetapi yang dipakai bisa strong atau B. Kemudian EN, emphasize, italic, small, kecil, subscribe, sama superscribe. Tampilannya nanti seperti ini ya. Ada superscribe sama subscribe. Kemudian pre-formatted tag. Pre-formatted tag ini adalah tag yang bisa digunakan untuk menampilkan apa adanya seperti yang tertulis di dalam source code. Dengan tanda pre. Misalkan ini, this is pre, ini ada pembuka pre, penutup pre. This is, kemudian ganti baris, pre-formatted tag ganti baris, it pre-save, ada tanda spasi banyak ini, code space, ya. Maka tampilan tulisannya persis seperti ini, yang nanti divisualisasikan. Nah, tapi kalau kalian tidak memakai pre, maka tampilannya nanti seperti satu baris saja. Ya. Nah, ini tampilan hasilnya kalau pakai pre. Kemudian yang berikutnya adalah style. Atribut style. Style ini digunakan untuk menampilkan tulisan yang lebih interaktif ya. Lebih bermacam-macam misalnya style, bergaya ya, atribut bergaya itu style. Nah, untuk style ini nanti lebih detailnya sebenarnya akan kita bahas di bab CSS, cascading style, cascading style sheet. Nah, nanti ini sebagai awalan tentang apa yang dimaksud style. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada HTML, ada body. Nah, kalau contoh-contoh sebelumnya tadi, di dalam body ini tidak ada atribut. Tetapi kita bisa menambahkan style, dalam kurung, ini ada atribut lagi, background color, titik 2, gray, value-nya gray. Maka background color halaman website-nya nanti jadi agak abu-abu ini ya, gray. Ya, gray. Ini ada heading 1, misalkan yang paragraf ini tadi, font family-nya Verdana, color-nya red. Ya. Nah, di sini seharusnya warnanya merah, tapi di capture-an ini tidak merah. Ya. Tapi kalian coba ini akan merah. Font family-nya jadi
ini font family Verdana. Kemudian colornya green. Font size-nya bisa lebih besar ya bawah ini, 30 pixel. Kemudian untuk warna ini, background color menjadi warnanya adalah grey. Kemudian nanti ada color red gitu ya. Ini karena di tampilan gambar yang saya capture tidak berwarna, nanti kalian coba itu pasti akan berwarna nanti. Kemudian text align, ini kita bisa mengatur tampilan apakah stylenya text align _2 center, dia akan berada di tengah gitu ya, di tengah. Oke. Kalau rata kanan atau rata kiri juga bisa. Oke, untuk berikutnya, untuk modul pertama, untuk percobaan ini, nanti ini tugas workshopnya ya, tugas workshopnya. Kalian kerjakan semua kode di bawah tulisan try it yourself di file materi kuliah yang sudah saya jelaskan. Maksudnya ini tadi semua yang saya jelaskan ada try it yourself, maka ini kalian kerjakan diberi nama satu file HTML sendiri. Yang sebelumnya tadi juga ada try it yourself. Jadi setiap try it yourself ini kalian kerjakan misalkan dipakai HTML editor tadi, Visual Studio Code, kalian beri nama, misalkan percobaan 1.html. Kemudian kalian buka menggunakan browser tampilannya seperti apa. Nah, tugasnya adalah ini, buat laporan, nanti laporannya ada cover, ya ada nama kalian, judul, MRP, nama prodi, tahun, itu standar pembuat cover. Kemudian di dalamnya, misalkan percobaan pertama, itu source code-nya apa? Source code-nya kalian tuliskan, source code-nya bisa kalian copy dari Visual Studio Code, dikopikan di file doc, kemudian hasil tampilan dari browser seperti apa, kemudian tambahkan penjelasan tentang tag HTML. Misalkan tadi ada P, paragraf, ada atributnya, ada value-nya. Nah, itu kalian jelaskan. Ya. Nah, ini contoh laporan praktikumnya seperti ini. Contoh laporan praktikumnya ya. Tugas desain web. Ini ya. Ini contoh laporan praktikumnya. Nah, contoh laporan praktikumnya ini. Ini ada cover, nanti dilengkapi nama. Nah, ini ada percobaan pertama, heading. Ini tampilan di browsernya di capture. Ini dikasih penjelasan singkat gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nanti kalian upload untuk laporannya, nanti kalian buatkan dalam satu file laporan, kemudian bisa upload di etol ya. Oke, itu nanti untuk tugas workshopnya. Kemudian berikutnya nanti untuk di pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi lanjutan dari HTML dasar ya, HTML dasar lanjutan. Oke, ini untuk referensi kalian juga bisa belajar dari wikrischool.com. Oke, saya kira itu aja untuk penjelasan modul pertama workshop desain web. Ya, selamat belajar dan segera semangat untuk mengerjakan semua percobaan. Ya, semoga bisa memahami dan menyelesaikan modul pertama ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.